Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah update energi gerhana bulan Oktober dan November tahun ini ya. Untuk reading kali ini, temanya agak beda gitu, agak lebih misterius dan lebih seperti puzzle. Tapi ini akan membantu kamu untuk menyambung kepingan puzzle yang ada di hidup kamu. Karena energi gerhana itu adalah energi pencerahan ya, ketika moon itu representasi dari subconscious dan sun itu adalah aspek conscious kita. Jadi ketika itu bertemu, sesuatu hal yang kita nggak lihat dalam alam bawah sadar kita itu akan terlihat gitu, akan terungkap, atau kita akan mengerti tentang sesuatu hal yang tadinya kita nggak ngerti. Kayak seperti ada benang merahnya gitu. Mari kita mulai. Four of Swords. Four of Swords ini adalah energi healing. Energi, karena gini, sebelum Four of Swords itu adalah Three of Swords ya, kartu kekecewaan, kartu terluka, kartu patah hati. Dan setelah kita melewati Four of Swords itu, kita akan pasti mengambil waktu untuk memulihkan hati kita. Kita melihat nih situasi ini dengan benar-benar jernih. Mungkin pada awalnya ketika hal itu terjadi, si Three of Swords itu terjadi, mungkin kita butuh waktu nih untuk memproses, untuk bisa mulai berpikir lagi, untuk bisa benar-benar beraktivitas lagi. Nih, Four of Swords itu berbicara seperti ini, juga melihat situasi itu, supaya gimana kita ke depan gak ketemu Three of Swords lagi. Atau Four of Swords ini juga berbicara tentang hal apa yang kita pelajarin dari situasi itu. Apakah belajar memaafkan, untuk belajar mendengarkan intuisi kita. Misalnya sebelum Three of Swords itu terjadi, kita misalnya mendengar sesuatu nih tentang intuisi kita. Kayaknya ada yang janggal nih tentang orang ini atau situasi ini, tapi kita mengabaikan intuisi ini. Atau semesta mengirimkan orang-orang tertentu nih untuk memberikan peringatan pada kita, tapi kita abaikan. Karena mungkin kadang kita tuh nggak peka gitu dengan cara semesta berkomunikasi sama kita. Tapi nggak apa-apa, yang namanya manusia kan ada momen salahnya, ada momen lalainya, ada juga momen kayak nggak sensitifnya. Tapi itu bagian dari perjalanan kita. Dari kesalahan itu kan kita belajar gimana ke depannya nggak kayak gitu lagi. Empress, wow, sebuah evolusi yang luar biasa ya, dari Four of Swords ke Empress. Ini kartu pertama, abundant. Ini berbicara kenyamanan, kayak kamu sudah membangun stabilitas kamu, abundant kamu, dan ini waktunya kayak kamu menikmati apa yang sudah kamu kerjakan. Ini juga berbicara tentang kayak melahirkan ya, melahirkan dalam artian kayak melahirkan seorang anak atau melahirkan sebuah mahakarya gitu ya, melahirkan sebuah karya di mana karyanya itu kayak sesuatu yang kayak hasilnya tuh kayak seperti ada momentumnya gitu. Setelah kamu mengerjakannya selama ini terus boom jadi gitu, jadi sesuatu karya kamu. Dan Empress ini juga berbicara tentang Venus ya. Ini lambangnya Venus di Empress. Venus itu seperti sebagian kamu mungkin udah tahu ya, Venus itu planet cinta, tapi bisa juga bicara tentang value, apa yang kita value di hidup kita. Misalnya kejujuran, loyalitas, stabilitas, hal-hal semacam itu ya. Tentang value di hidup kita. Jadi kayak momen Four of Swords ini juga mendefinisikan kembali nih yang kamu value selama ini, apakah itu mendukung kamu atau berguna untuk perjalanan evolusi jiwa kamu atau enggak. Mungkin ada juga perubahan pada value kamu gitu. Karena Empress ini kartu self love juga ya, aku mengartikannya. Mungkin ada sebuah pesan tentang kayak Four of Swords ini. Mungkin salah satu bentuk kekecewaan kalian adalah ketika kalian sangat memberi gitu ya untuk orang-orang di sekitar kalian. Tapi kalian gak mendapatkan hal yang serupa gitu. Jadi di sini kalian mulai belajar memprioritaskan diri kalian terlebih dahulu dengan Empress di sini. Wheel of Fortune. Expect the unexpected ya. Kalau misalnya kamu di sini nih sedang berproses dengan Three of Swords kamu, Four of Swords kamu, keadaan akan berbalik ya. Karena ketika roda, ini kayak roda karma sih, keadaan roda itu berputar ya, keadaan akan berbalik. Keadaan akan berbalik. Kalau misalnya sekarang kamu dalam kekecewaan atau kesedihan, keadaan akan berbalik ya, perlahan berbalik. Knight of Cups. Wow, tadi aku bilang ada Venus ya di sini di Empress, lalu ada Knight of Cups. Ada orang yang mau datang nih nawarin cupsnya ke kamu. Sejauh ini sih masih ada kemungkinan ya orang lama sama orang baru karena dia ada di Four of Swords. Ini sesuatu yang pernah melukai hati kamu, jadi kayak dia bisa nggak kasih kesempatan lagi, kayak bisa nggak kita ngobrol lagi, maafin aku atau hal-hal semacam itu ya. Ten of Cups, lihat ya di bawahnya Empress ada Ten of Cups, kayak ada momen transformasi yang sangat bikin kamu happy ini dengan Empress. Empress kayak aku melihat ada progresi finansial dalam hal pekerjaan, karir. Ini kartu keluarga bahagia, dikelilingin orang yang kamu sayang. Lalu juga ini kartu kayak kalau dalam hal emosi tuh cupsnya banyak banget gitu ya. Kayak paling banyak cupsnya di elemen cups gitu. Kayak emosinya paling banyak, tapi ini emosi dalam artian yang membahagiakan.
Kalau dari tengah sini juga Knight of Cups, orang ini menawar cupnya ke kamu untuk jadi keluarga bahagianya dia nih. Nine of Cups. Lihat ya, di deret ini tuh vibe-nya kayak asik banget gitu loh, terutama hubungan romantis kamu. Ya, untuk para single nih, ini sesuatu sinyal yang asik banget sih kalau kamu para single. Dan kalau misalnya kamu udah ketemu orang nih, ini sebuah konfirmasi yang positif sih buat si orang baru yang datang di hidup kamu saat ini. Dengan Knight of Cups, Ten of Cups, Nine of Cups ini kayak kebahagiaan sempurna. Dua kartu ini tuh kayak dua kartu kebahagiaan gitu loh. Kayak akhirnya dengan Wheel of Fortune keadaan berbalik, perlahan-lahan kamu menemukan kebahagiaan kamu lagi, menemukan orang yang membahagiakan kamu dan kamu juga membahagiakan mereka dalam aspek finansial pekerjaan. Juga aku melihat sebuah konfirmasi yang positif ya. Four of Cups, dia datang. Lihat, Knight of Cups nih kartunya diapit sama Four of Cups dan Four of Swords ya. Ketika kamu sedang mungkin lelah, mungkin lagi memproses kekecewaan atau kesedihan kamu, datang nih. Lihat, kayak dia mau ngasih gelas. Ya, terus ini ada tangan mau ngasih gelas. Dan kalau misalnya ini orang dari waktu lampau, mungkin kamu gak akan menduganya sih. Tapi setelah kamu nonton reading ini, kamu jadi tahu sih. Oh iya, waktu itu diomongin ya di reading waktu itu. Dan High Priestess. Ini adalah misteri ilahi. Tadi di awal aku juga bilang intuisi ya. High Priestess itu kartu intuisi, misteri ilahi. Dan ini ada hal-hal yang tadinya nggak kamu mengerti, sekarang kamu mengerti, atau tadinya kayak suatu perilaku yang otomatis karena akarnya itu dari alam bawah sadar kamu jadi mengerti nih akarnya sekarang. Dan kamu memproses dari mana suatu perilaku kamu yang otomatis ini, yang ini lebih kepada di waktu lampau gitu ya. Misalnya tadi di awal aku bilang, kamu tuh selalu memberi buat orang-orang di sekitar kamu, ada buat orang-orang di sekitar kamu. Karena apa? Mungkin akarnya dari masa lalu kamu gitu kan. Kita waktu kecil belajar gini. Ketika kita melakukan suatu hal yang salah, mungkin kita akan dimarahin, mungkin kita akan dipukul atau dihukum, dan kita belajar nih secara otomatis kan. Oh, kalau aku melakukan ini berarti ini tidak disukain. Kalau aku melakukan hal ini berarti aku akan disukain, dan kamu berusaha nih. Karena orang tua kamu itu role model pertama kamu, ya, jadi kamu belajar nih menyenangkan orang tua kamu, dan itu jadi sesuatu yang otomatis, terutama untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu mau disukai sama orang-orang di sekitar kamu ya, karena kamu gak mau kayak mungkin gak disukain orang tua kamu, karena kamu gak sadar. Yang aku bilang, High Priestess itu bisa sesuatu yang tidak kamu sadarin. Tapi kalau kamu benar-benar mau melihat perilaku tertentu di hidup kamu, akarnya dari mana, High Priestess itu bisa terlihat ya, seperti itu. Yang berikutnya, Three of Wands, menunggu kapan orang ini datang, kapan keadaan berubah. Kayak nggak lama lagi sih, karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune kayak keadaan berbalik di saat kamu menunggu, di saat kamu nggak duga, di saat kamu capek. Ada kejutan-kejutan menyenangkan dari semesta yang bahkan mungkin kamu nggak pikir sebelumnya ya. Kita lihat energi oracle. The Garden and the Gate. Ini adalah orang yang bisa masuk ke taman yang indah ini. Dia punya kunci, tapi dia kayak menahan diri gitu, kayak nggak mau masuk. Kenapa gitu? Sebenarnya kamu juga sama, kamu punya segala hal yang kamu butuhkan untuk mencapai realita yang kamu mau. Tapi ini sebenarnya kamu sedang dalam proses sih untuk menemukan kebahagiaan kamu yang sesungguhnya gitu. Orang-orang yang sesungguhnya ada buat kamu seperti kamu ada buat mereka, dengan belajar jadi empress gini ya, self love dulu. Kamu nggak bisa memberi dari gelas kosong. Yang berikutnya, tercakra ini ya, solar plexus itu kayak bicara semangat hidup sih. Mungkin kamu pernah ada di titik kayak kamu nggak punya semangat hidup, kayak ya udahlah, ngapain nanti kecewa lagi, nanti terluka lagi, ngapain sih berusaha, ngapain nyoba lagi masuk ke sebuah hubungan, ngapain coba lagi ngejar mimpi aku. Kayak perlahan-lahan itu redup dengan kekecewaan yang pernah muncul di hidup kamu ya. Tapi ini kayak aku mau bilang sih, dengan kartu yang di deret ini terutama, dan di deret ini, kayak ini sih sebuah progresi yang bagus ketika kamu sedang menunggu. Bahkan ini sesuatu yang mengejutkan buat kamu. Dan aku bilang tadi, reading ini akan seperti puzzle. Kamu mungkin gak akan ngerti sekarang, tapi kejutan semesta itu ketika itu muncul baru kamu mengerti. Dan yang terakhir, Goddess of the Moon. Satu lagi kartu yang berbicara tentang intuisi dan misteri ilahi. Ya, jadi kamu menunggu, ya liatin aja tuh perlahan-lahan muncul di realita kamu misteri yang semesta mau ungkapkan, kejutan yang semesta mau kasih lihat ke kamu nih.
blessing-blessing yang mau datang di hidup kamu, karena ini vibe-nya asik banget sih, terutama di deret ini. Dan keadaan akan berbalik ketika kamu sedang menunggu, ketika kamu sedang memproses apapun itu yang pernah mengecewakan kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.